Halo, selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, balik lagi nih di podcast Rumah Degiri bareng aku Celia Ivanka. Teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik tentunya, yaitu peluang bisnis jangkau konsumen di seluruh Indonesia. Gimana teman-teman UMKM itu bisa nih menargetkan pasar nasional. Saat ini saya bersama dengan Pak Halim. Halo Pak Halim. Halo, apa kabar? Baik, Pak Halim gimana kabarnya? Kabarnya harus selalu sehat sekarang ya. Di Ya, masa benar pandemi banget. kayak gini nih, kita harus selalu jaga kondisi dan jaga diri sendiri. Sebab sehat itu mahal ternyata. Iya bener banget, saat itu Kalau mahal. sakit lebih mahal lagi kalau kali Iya, ini. mendingan dijaga dari sekarang. Dijaga ya. dari sekarang lah. Oke, kesibukannya apa aja nih Pak akhir-akhir ini? Kalau kesibukan kita masih tetap aja sih. Kita lebih concern untuk pendampingan destinasi-destinasi wisata, pendampingan rintisan wisata, terus pendampingan untuk UMKM. Ya di samping itu juga tetap kalau untuk hobi ya kuliner. Itu yang nggak boleh ditinggal Emang Bapaknya suka ini ya kulinerannya? banget. Makanan favorit apa nih Pak? Kebetulan nggak ada yang ditolak. Jadi makan segala gitu ya? Ya, Tapi yang menurut Pak Halim yang paling favorit nih di Banyuwangi apa sih? kalau saya pribadi Yang paling makanan recommended? makanan yang paling enak di Banyuwangi ini menurut saya tuh tetap rawon. Tetap rawon sama sop buntut. Tapi itu bukan makanan favorit saya. Makanan favorit saya itu sate. Suka banget ya makan sate? Hobi. Hobi sate apa nih? Sate ayam, kambing, Hampir semua. semuanya? Hampir semua. Oke. Hobi kulineran. Aku juga suka makan. Cuman Masa sih? iya, nggak kelihatan ya Pak? Nggak kelihatan. Aku suka makan Pak. Jadi kalau mungkin teman-teman yang baru kenal mungkin ngomongnya kamu diet ya atau makannya dikit ya? Enggak, aku makannya banyak banget. Kok enak? Ya gitu, bersyukurlah. Wah, ini yang bahaya nih. Kalau saya hobi makan banyak ya udah, gitu. Oke, habis dari mana nih Pak? Rapi banget hari ini. Hari ini berdandan rapi salah satu untuk syuting di Omah Degiri. Oke. Yang keduanya tadi ini juga nemuin orang-orang BTN di Pantai Cemara. Sebab dari BTN yang bekerja sama dengan Asosiasi Pok Darwis, hari ini juga ada pelatihan UMKM nih di sana. Kalau untuk tema pelatihannya saya kurang tahu, sebab kemarin saya agak nggak enak badan, jadi nggak terlalu konsen kemarin. Selain itu juga ada besok acara penyerahan bantuan bibit mangrove sebanyak 10.000 batang untuk reklamasi beberapa pantai di Banyuwangi yang rawan dengan abrasi. Kira-kira pantai di Banyuwangi yang rawan abrasi itu di mana aja sih Pak? Hampir yang sepanjang yang garis pantai itu semua rawan. Oh, Rawan jadi banget. sangat membutuhkan banget ya penanaman hutan. Ya, Pohon mangrove. mangrove itu memang dibutuhkan. Cuman kan nggak semua pantai itu cocok ditanamin mangrove. Mungkin yang cocok yang di sini ini mulai sepanjang dari Pantai Cemara ke selatan. Itu sebab kontur tanahnya mereka ada lumpurnya dikit di bawah. Jadi Yang- bisa kuat. Mangrove-nya bisa hidup di sana. Kalau yang pure pasir nggak bisa. Ya, soalnya mangrove kan biasanya harus di yang berlumpur Ada lumpur. ya. Selain itu kan dia dengan penanaman mangrove kita harapkan nanti pertumbuhan populasi ikan maupun biota laut itu semakin meningkat yang bisa berdampak juga untuk masyarakat kita di sini. Bener banget. Jadi untuk sumber daya masyarakat juga Yap, ya betul. kan. Oke. Nah, Pak Halim ini salah satu anggota dari Banyuwangi 1 ya kan Pak? Iya, Nah, betul. Banyuwangi 1 ini apa sih Pak? Mungkin teman-teman yang lagi nonton saat ini bingung ya. Banyuwangi 1 tuh apa? Atau ada yang mungkin baru kenal, baru dengar kayak gitu Banyuwangi 1, ataupun mungkin teman-teman yang nonton saat ini udah familiar banget nih sama Banyuwangi 1. Langsung aja nih Pak dijelasin Banyuwangi 1 itu apa.
terus prospeknya kemana kayak gitu. Kalau untuk Banyuwangi 1 ini sebenarnya ini salah satu proyek pribadi saya nih. Pada awalnya sih ini cuma sekedar main. Saya cuma sekedar main-main, cobalah kita bikin konsep satu tempat untuk melayani seluruh kebutuhan tamu yang akan datang ke Banyuwangi. Jadi kita mulai bisnis rental, kita juga hotel, kita masukin juga di sana. Plus ada di sana teman-teman yang punya usaha UMKM. UMKM yang kita maksudkan ini salah satunya yang sudah sering tamu-tamu kita pas datang ke sini ini beli dan cocok. Jadi kalau mereka kangen dengan makanan khas Banyuwangi, contohnya nih kayak bagya, sale pisang, itu bisa kita bantu untuk kita pasarkan keluar kota. Sale pisang kita nih udah nyampe loh ke mana tuh, Papua. Jadi salah satu tamu Banyak saya peminat berarti di Papua. Iya, banget. Sekali kirim waktu itu saya bisa sampai 150 kilo. Wah, luar biasa. Ya, ini kan berarti kan lumayan. Kalau di masa pandemi kayak gini kita bisa kirim ke luar pulau, ke luar kota, kita kan bisa membantu mereka banyak. Di saat tamu-tamu nggak ada yang masuk, kita bisa membantu kan? Jadi kita prospeknya bukan tamu yang datang, tapi kita yang keluar gitu ya? Ya, kita jemput bola. Memasarkan keluar gitu. Produk-produk Banyuwangi ini benar-benar diminati. Banyak tamu saya itu yang, Pak, saya tuh kangen sama kue bagya, bisa dibantu nggak? Oh oke, kirim alamat Bu, Pak. Udah kirim alamat, kita tinggal ngasih ke teman-teman. Ini tolong dikirim sekian ke alamat ini. Nanti kita tinggal transfer. Kan jadi pendapatan mereka nih, misalnya ada orderan 500.000 nih dari satu orang, kan udah lumayan di masa pandemi kayak gini nih. Iya, benar banget. Kira-kira kesulitannya apa sih, Pak? Kesulitan UMKM nih tentunya masa-masa seperti ini. Satu, tidak adanya kunjungan wisata. Itu berdampak banget yang bisa membabak belurkan semua lini usaha. Ini saya pribadi juga sama merasakan kayak gitu sih. Cuman ya bagaimana lagi, kita prinsipnya saat ini kita harus bisa bertahan. Salah satunya juga kita membantu teman-teman UMKM itu untuk memasarkan produk-produknya ke luar kota. Jadi di sana mereka sendiri juga masih bisa mendapatkan rupiah untuk menghidupi keluarga mereka kan. Ya kalau ngomong untuk omset yang super gede nggak mungkin. Itu kan ada beberapa aja yang kangen, ya kita bantulah. Yang penting tetap terjalin ya, tetap Ya, berjalan. terjalin. Juga. Bisnis UMKM di Banyuwangi ini kan bukan cuma sekedar kayak oleh-oleh kue bagya, Benar. terus sale pisang, itu kan salah satu aja ya. Termasuk resto, ini kan juga produk UMKM sebetulnya. Benar. Kalau para resto itu bisa membaca peluang, itu kan banyak orang-orang yang kangen nih. Contoh kayak rawon tadi yang saya sebutin. Ini banyak, jadi tamu-tamu saya itu kadang-kadang tiba-tiba pesen, Pak saya kirimin Pak, berapa, 40 porsi, 80 porsi gitu. Awalnya memang saya agak bingung gimana caranya kirim rawon ini ya. Ya, Itu dikirim kemana waktu itu, Pak? orderan pertama waktu itu ke Jakarta. Ke Jakarta itu salah satu petingginya BUMN. Itu saya ajak ke Banyuwangi sini, dan makan malamnya semuanya khusus dia. Udah kita aturin kemana-mana, nggak maunya rawon lagi. Jadi seharian makan rawon gitu ya? Khusus malam. Kalau pagi sama siangnya dia nggak bisa nolak, soalnya kan lagi jalan-jalan. Oke, jadi malamnya harus rawon dia? Rawon. Sampai si ibunya, Bapak ini kok rawon lagi, yang lain nggak ada ta? Kalau kamu mau makan yang lain, Pak Halim tolong ngaturin mobil. Kamu ikut Mas yang itu ya, Mah? Saya biar ditemenin sama Pak Halim bilang. Ya udah saya ngutus teman-teman kan, bantuin tolong, tak bilang gitu. Terus ibu mau makan apa terserah dah. Yang penting bapaknya makan rawon. Bapaknya harus rawon.
Oke. Terus Itu- gimana nih waktu itu permintaan di sana kan untuk meminta biar dikirimin rawon gitu ya? Ya, Terus Pak Halim kan waktu itu kaget ya, sempat kaget ya Iya, kan, bener. dimintain rawon. secaranya rawon tuh kan makanan berkuah ya. Iya bener banget. Kita memang udah sering kirim-kirim itu via kereta. Dan itu pun kita misalnya pagi sebelum jam 8 kita masukin ke kereta, itu nyampenya masih besok siang jam 2 dan jam 3. Akhirnya saya mikir terus. Saya coba ini, saya frozen. Saya bekuin, saya masukin ke styrofoam, saya tutup pakai isolasi. Kita lihat daya tahannya sampai berapa hari di sana dalam styrofoam. Hari pertama saya buka, oh masih aman. Hari kedua saya buka, udah mulai leleh. Wah ini gimana caranya ya? Terus saya nekat nih, beli 10 porsi langsung, tak frozen, tak masukin dengan tujuan itu kan kuantitinya banyak kan ya. Langsung saya eksperimen lagi, sehari aman, 2 hari cuman cair dikit. Akhirnya saya berani, Pak mau minta berapa? Tak bilang gitu. 40 porsi, 60 porsi, ya terserah semampunya Ko Halim ngirim aja 1 box. Ya udah Pak, ya kita main-main sekalian aja, tak beliin styrofoam yang gede, 80 porsi, kirim. Pak itu udah kita kirim 80 porsi, banyak amat katanya. Loh katanya terserah. Ya udah nggak apa-apa dah, kita bagi-bagi nanti ke teman-teman yang belum pernah makan rawonnya Banyuwangi. Nah dari sana getok tular, si rawon tadi jadi terkenal di Jakarta juga. Malah pernah waktu itu salah satu anak-anaknya kenalannya si bapak tadi tuh datang ke Banyuwangi, mereka nggak pakai IO, datang nyampe di bandara telepon, Pak tolong bisa siapin mobil nggak? Siapa ya? Nomornya kan saya nggak kenal. Saya temennya anaknya Pak ini. Oh ya, loh Dek, ini posisinya di mana? Kapan nih mobilnya? Ya sekarang Pak. Saya udah di bandara Banyuwangi nih. Waduh, kok nggak mau telepon dari kemarin? Kan saya bingung cariin kan. Iya Pak, maaf kemarin sebetulnya sama si bapak udah dibilangin suruh telepon kemarin. Cuman saya lupa bilang gitu. Bisa dibantu Pak? Ya udah saya aturin dah. Udah kita aturin. Yang diminta pertama kemana? Ke rawon. Jadi emang udah terkenal banget ya gara-gara ngirim frozen itu ke sana kayak gitu. Kira-kira kalau misalnya kita ngirim membuat makanan di frozen ini makanan nih, kira-kira apa sih yang harus kita siapin supaya legal gitu kan? Pasti izin-izin dan sebagainya gitu kan. Iya. Kan nggak bisa sembarangan ya kan Pak kalau kita nge-frozenin makanan terus kita perdagangkan kayak gitu. Nah ini juga kemarin saya sempat mendorong ke beberapa resto nih. Jadi kan mereka selama ini izinnya cuma resto ya. Kita kalau ini makananmu yang biasanya saya pesen, saya kirimin, ini kamu bikin PRT, kamu urus BPOM-nya. Kenapa saya saranin itu? Sebab ini nama mereka sudah mulai booming. Jadi kan kita nggak pingin ya nanti ada produk Banyuwangi yang tiba-tiba digerebek sama BPOM. Soalnya faktor keirian orang itu kan banyak ya. Benar. Jadi dengan mereka punya sertifikat BPOM, mereka juga aman, konsumen juga yakin bahwa makanan itu sehat. Soalnya dari beberapa item kan ada dari jarak tempat cuci tangan, cuci piring dengan tempat masak itu juga ada syarat-syaratnya sendiri. Dan kita bisa siap untuk membantu kalau ke pengurusan BPOM untuk wilayah Banyuwangi ini. Kebetulan pimpinan BPOM yang di Jawa Timur juga temen dari om saya. Yang BPOM pusat juga sama. Mereka bilang kan, ya saya tahu mereka ingin untuk menambah pundi-pundi pendapatan negara, saya ngerti banget itu. Ya cuman kita kan selalu menekankan kepada para UMKM, resto, kita patuh aturan aja lah. Iya, soalnya Jangan kita- penting penting gitu kan, sekali. BPOM. Penting.
Daripada kita nanti kalau kita udah mulai ngehits, kita tiba-tiba diserang kanan kiri nggak enak. Gara-gara nggak ada izin. Hmm. Bener banget. Apalagi kalau izin itu kan bisa membuat kita kayak sebagai konsumen itu ngerasa oh nyaman, aman nih makanan yang kita konsumsi kayak gitu. Betul. Kan. Soalnya Betul udah ada sekali. BPOM-nya kayak Iya. gitu. Bener banget sih. Juga itu dengan kita punya BPOM nih, ini kita membranding diri kita sendiri. Makanan saya sehat, jadi konsumen tuh lebih percaya kan? Iya, kepercayaan konsumen itu penting banget, ya kan Pak? Banget. Soalnya kayak kadang kalau kita mau makan sekarang itu ya mau makan apa gitu pasti udah ragu gitu kalau misalnya nggak ada mereknya, nggak ada BPOM-nya atau nggak ada legalitasnya kayak gitu. Betul. Jadi kayak ngerasa walaupun enak, cuman untuk kayak jangka panjang dan sebagainya itu rada sulit ya kan Pak? Betul. Sama aja kalau dengan kita patuh sama persyaratan yang dari BPOM. Jadi konsumen tuh mungkin kalau ada yang ngerti, oh mereka jadi kan ngerti standarisasinya udah. Oh standarisasi dari BPOM nih kayak gini nih. Jadi produk yang kita makan itu benar-benar aman. Soalnya item-itemnya benar-benar jelimet. Kalau menurut saya ini benar-benar jelimet. Apalagi yang dengan produk-produk olahan susu. Iya benar, kan gampang basi ya kalau susu. Betul. Saya sendiri kan kemarin sempat nih mendorong teman-teman pengusaha susu kambing. Sampai saya datengin bibit kefir. Saya coba sendiri bikin krim kefir. Tapi persyaratannya yang saya nggak sanggup Mas Ian. Banyak. Banyak banget. Dan salah satunya melibatkan rupiah yang lumayan gede. Ini yang jadi masalah. Iya, permasalahan rupiah. Oke. Kira-kira ini Pak, apa sih inovasi yang harus kita lakukan? Khususnya UMKM nih. Kita kan sekarang di masa pandemi ya sekarang kan. Kita juga nggak tahu nih kapan selesai, kapan berakhir kayak gitu. Tapi yang seperti yang tadi Pak Halim sampaikan, daripada kita menunggu tourism datang, lebih baik gimana caranya kita bisa go nasional. Jadi kita ekspor lah ke nasional kayak gitu ya kan, betul. kayak gitu. Terus inovasi apa sih yang harus kita lakuin nih supaya segala jangkauan bisnis kita bisa kena nih ke setiap daerah yang lain kayak gitu. Pertama, inovasi yang harus kita lakukan, kita memperkuat atau memperbarui nih, misalnya kemasan. Jadi kemasan-kemasan yang kemarin kelihatan kurang menarik, kita bikin jadi kemasan yang lebih menarik. Satu, yang keduanya lagi kita menambah relasi. Ini contohnya dengan yang kita bantu dengan Bank BTN atau Bank BRI, direksi-direksi mereka yang datang ke sini nih, itu mereka kan pasti belanja nanti. Dengan mereka berbelanja, berarti kita menambah lagi peluang konsumen nasional kita. Nah, kalau konsumen itu sudah cocok, jangan sampai pernah mencederai nih kepercayaannya dari mereka. Itu kedua. Ketiga, di masa pandemi ini banyak orang bilang, wah kita stuck dulu. Kalau menurut saya itu salah. Kalau di saat pandemi gini kamu memang belum ada konsumen, kenapa kamu nggak riset? Riset, contohnya nih kayak kopi, mau dibikin jadi kopi apa nih? Mau dibikin jadi Choco Cafe ataupun dibikin wine cafe, itu kan banyak sekarang ide-ide kreatif yang bermunculan kan. Ya ini kita harus sistemnya ya gitu tuh, kita harus penelitian. Kayak misalnya Bagiak yang ada sekarang saat ini rasa jahe, rasa apa. Coba kita kembangin rasa durian atau rasa mangga. Kan ini kita menambah inovasi jadi. Yang keempat, kita juga lebih proaktif. Kan sekarang banyak nih grup-grup WA ya. Grup-grup WA tentang UMKM, tentang wisata dan sebagainya itu. Seringkali saya ngajakin ke teman-teman, saya share linknya, tapi kayaknya mereka itu nggak berani mau ngomong di sana. Contoh kayak yang tadi saya sempat share ke grupnya yang Ivanka itu, kan ada pelatihan dari BRI itu. Nah ini kan kita menambah, sebetulnya kan kita menambah relasi. Kita biar dikenal di sana, produk-produk kita juga siapa tahu, kayaknya bagus ini ya.
dilihat kontaknya, dicatat, terus kita kan bisa dihubungin sama mereka kan. Benar. Jadi membranding produk kita dan membranding diri itu benar-benar sangat penting. Benar banget. Kemudian kira-kira setelah kita mendapatkan inovasi-inovasi tersebut nih, strategi apa sih yang paling cocok kita lakuin? Kalau untuk strategi yang paling cocok kita lakuin, kalau biasanya saya bilang sama teman-teman tuh endorse. Endorse, kamu ngeluarin duitnya itu kecil, produkmu dikenal orang banyak. Contoh nih kayak misalnya saya nih mau bikin bisnis kue. Nanti saya pasti endorse Mbak Celia dong. Ayo dong bantuin ini, cobain nih rasa kue saya gimana. Itu kan salah satu strategi pemasaran yang paling gampang dan simple. Kita sekarang harus memanfaatkan juga dunia medsos ini yang benar-benar sudah menguasai seluruh lini bisnis. Kita biasanya main-main dengan pasukan medsos yang udah followernya gede-gede. Ya benar. Tuh kita undang mereka, admin-adminnya, ayo makan-makan bareng. Ayo ini makan-makan bareng dulu ya. Makan-makan bareng dulu. Terus dari situ kan mungkin mereka bisa tertarik kayak gitu sama makanannya, ataupun buat story lah atau apalah gitu kan. Itu juga bisa menjadi ini kan salah satu strategi pemasaran. Betul. Ini contoh nih paling gampang, kemarin saya itu kan ada di Grand Watu Dodol. Itu ada salah satu sekarang yang dikembangin di sana itu untuk diving. Saya bilang sama teman-teman, nanti aku ngajak temanku, ini anak hotel, kalian mau nggak nge-endorse? Wah, gini. Kalau kalian nggak sanggup, aku yang bayar. Akhirnya sama mereka di-free-in kan? Di-free-in, begitu sama si temen ini di-share di Instagramnya dia, di story-nya dia. Kemarin saya juga dapat tamu dari dia. Jadinya kayak membawakan ini kan relasi baru gitu. Simbiosis mutualisme ya. Benar banget. Jadi sekarang mungkin ya di masa kayak gini mungkin yang paling efektif adalah kolaborasi tadi ya, kayak betul. Kayak maksudnya Pak Halim, mutualisme, simbiosis mutualisme. Jadi harus saling menguntungkan satu sama lain lah istilahnya, ya kan Pak? Karena kan kalau misalnya kita saat ini stuck ya kan, itu kan juga nggak efektif dan nggak efisien kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak produk-produk nih, kayak di sini nih, kan banyak ya? Iya. Banyak. Itu kita juga ada beberapa kantor, kayak BP3, itu yang siap untuk membantu kita untuk endorse. Jadi kalau untuk kayak produk kopi, ada beberapa teman, malah saya sendiri nggak pernah naruh endorse di sana. Saya ngasih kesempatan teman-teman lain lah, biar dia jalan dulu. Produknya mereka itu mulai dari kue sumping, terus ada dari kacang telur, terus ada dari kue bagiak. Udah ditaruh di sana. Tamu-tamu yang nyoba enak. Loh ini mereknya apa? Lah mereka pasti nanti nunjukin ini loh. Belinya bisa di sini. Kan simple kan ya? Paling kita ngeluarin berapa bungkus sih? 1 bulan 5 bungkus itu nggak mungkin habis. Iya. Kecuali kalau untuk kopi ya. Kalau kopi mau endorse mereka itu, waduh, itu benar-benar mereka jago ngopi semua masalahnya. Jadi harus banyak gitu ya kalau endorse-nya ya. Oke. Nah, banyak banget sih tadi yang kita udah bahas terkait dengan frozen food. Kita juga bahas apa sih tadi Pak? Tentang kolaborasi. Strategi, terus inovasi yang harus dilakuin. Nih terakhir nih Pak, Bapak kasih tips nih buat teman-teman UMKM yang mungkin masih ragu untuk melakukan inovasi seperti kayak frozen food tadi kayak gitu, karena kan dilihat peluang frozen food itu sangat efektif sekarang, efisien banget kalau misalnya kita ngefrozenin makanan nih kayak gitu. Kira-kira biar teman-teman yang UMKM khususnya yang ada di Banyuwangi nih pada tertarik untuk melakukan eksperimen inilah, untuk membuat makanannya di frozenin untuk bisa untuk bisa mencakup pasar nasional. Kalau tips-tips dari saya sih sebetulnya paling gampang, jangan pernah menyerah. Satu, keduanya lagi, kalau orang-orang yang punya bisnis kuliner
dan sebelum pandemi itu mereka tamunya banyak, coba deh kita sapa mereka. Jangan pernah kita itu ragu untuk menyapa mereka terlebih dahulu. Jadi tamu-tamu yang udah pernah datang ke sini itu kalau ada yang minta nomor kontak dan sebagainya, itu disapa. Nggak mungkin kita mau mengharapkan tamu untuk menyapa kita duluan. Ya benar. Dalam bisnis yang berjejaringan ini, yang paling penting silaturahmi itu jangan sampai terputus. Kita bisa bertahan sampai detik ini, kita tetap jaga komunikasi dengan orang-orang itu pun, dengan bukan kita berharap apa ya, cuman kan relasi itu nambah temen satu itu susah, nambah musuh 1000 itu cepat. Iya benar. Relate banget ya. Iya. Itu kita jangan pernah ragu untuk menyapa. Yang keduanya lagi, kalau memang itu ada travel agent yang masuk ke Banyuwangi, cobalah minta nomor kontaknya. Itu penting banget. Sebab dari mereka-mereka itu kadang-kadang kan kalau bisa misalnya kita tawarin nih, para travel agent yang dari luar kota ataupun yang lokal-lokal sini pasti semua lagi tiarap. Mereka juga bingung mau jualan apa. Kenapa kita nggak mau berbagi dengan mereka untuk, Pak, kita ada produk frozen nih, makanan khas Banyuwangi. Bapak kan dulu udah pernah makan kan? Nah, kita jalin komunikasi dengan mereka. Dengan jadi harapan bisa mencakup semuanya kayak mencakup semuanya. Jadi kita bisa membantu mereka untuk bertahan, kita sendiri juga bisa bertahan. Benar. Pokoknya jangan Jadi bertahan bareng-bareng. Bareng-bareng gitu. harusnya. Iya. Oke. Banyak banget sih yang harus kita lakuin ya, ternyata bukan hanya stuck, bukan hanya diam kayak gitu. Seperti yang tadi Pak Halim sampaikan bahwa kolaborasi itu penting. Ditekanin banget gitu kalau kolaborasi itu benar-benar penting, dan menjalin komunikasi itu salah satu kuncinya supaya kita bisa mendapatkan relasi yang lebih kayak gitu untuk meningkatkan bisnis kita, terutama di bisnis kuliner kayak gitu. Oke. Prinsipnya cuma satu ya, Iya. kita tekanin lagi. Dengan diam, maka kamu tidak bakal menciptakan sebuah gelombang. Benar. Oke. Wah, luar biasa sekali hari ini sama Pak Halim, kita membahas banyak hal, dan yang ditekanin Pak Halim tadi, dengan diam kita tidak dapat membuat gelombang. Oke. Jadi buatlah sebuah gelombang sehingga perekonomian bisa kembali berjalan kayak gitu. Jangan stuck dan jangan diam gitu ya, Jangan intinya. diam. Inovasi terus, karena inovasi sangat dibutuhin saat ini, apalagi di kondisi pandemi kayak gini. Satu lagi ya, Apa, yang saya Pak? tekanan juga, jangan pernah berpuas diri. Di saat kita berpuas diri, maka kita pasti kalah. Sebab kompetitor kita selalu melihat sisi apa yang bisa kita perbarui dari produk-produk kita. Ini banyak sekali para pebisnis kuliner itu yang jatuh gara-gara mereka udah terlalu puas diri. Merasa bahwa udah di atas kayak Udah gitu. di atas. Dan mereka begitu mereka udah puas diri, yang terjadi mereka tuh sombong. Mereka nggak mau menyapa orang lain, dan akhirnya mereka ditinggalin. Kecuali kalau memang punya ciri khas nih, makanan khas yang orang lain nggak punya, itu sok terserah aja. Itu memang benar kamu leadernya di sana, orang lain nggak bisa niru, ya sok. Kalau kamu mau sombong terserah. Tapi kalau semasa bisnismu masih bisa ditiru sama orang, jangan pernah sombong, jangan pernah berpuas diri, teruslah berinovasi. Oke, luar biasa banget podcast hari ini bersama dengan Pak Halim. Aku berterima kasih banget Pak sudah menyempatkan waktunya hari ini di Rumah The Giri. Sama-sama, semoga ilmu-ilmunya juga bisa bermanfaat ya. Oke, semoga Sebab kita teman-teman hidup itu biar bermakna kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya benar banget. Semoga teman-teman yang lagi nonton hari ini bisa banget nih untuk mengambil tips-tips yang telah diberikan sama Pak Halim buat kita semua untuk menjadi pembelajaran kita agar kedepannya gimana sih bisnis kita ini bisa terus melejit.
Betul. go nasional, bahkan bisa go internasional. Internasional, dengan harapan kan kita selama ini kita menjadi raja wilayah ya di Ya Banyuwangi. benar. Coba kita main ke tingkat provinsi, kita nggak ada apa-apanya sama mereka. Kita main ke kancah nasional, apalagi kita cuma seujung kuku kok. Makanya harus berjuang ya sekarang, harus melakukan Jangan inovasi. berpuas diri. Jangan berpuas diri intinya. Oke teman-teman, mungkin itu aja nih podcast Rumah Degiri hari ini bersama dengan Pak Halim, yang kita udah bahas banyak hal terkait gimana sih menjangkau pasar nasional. Teman-teman bisa ambil ide-ide yang telah kita sampaikan tadi dan bisa diterapkan di bisnis masing-masing. Sekian podcast Rumah Degiri bersama saya Celia Ivanka. Saksikan terus podcast Rumah Degiri setiap hari Jumat jam 6 sore di YouTube dan juga di Facebook Rumah Degiri. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam pariwisata Banyuwangi. Oke, salam pariwisata Banyuwangi.